Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel IPA Family. Alhamdulillah pada video ke-74 kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani, rohani, sosial, dan semoga selalu beruntung. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video ke-74 ini mari kita belajar bareng kembali penilaian harian subtema 1, tema 2, kelas 6 SD. Let's go, salam hebat, berbagi, dan bermanfaat. Di 25 soal, 5 soal PPKN, 5 soal Bahasa Indonesia, 5 soal IPA, 5 soal IPS, dan 5 soal SPDP. Kita mulai dari soal pertama sampai dengan soal kelima, nanti muatan PPKN, KD 3.4, menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, beserta dampaknya. Berikut contoh sikap bersatu dalam keberagaman adalah, coba yang mana yang paling tepat? Bersatu dalam keberagaman. Ya, melakukan piket kelas tanpa membeda-bedakan. Next, soal kedua, menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama teman dapat menciptakan. Coba, jawaban option yang paling benar, yang paling tepat. Coba, yang mana? Ya, betul sekali. Kerukunan. Next, soal ketiga. Berikut sikap yang mencerminkan hidup rukun dalam perbedaan adalah A, B, C, D. Option yang paling tepat adalah ya, membagi bekal makanan pada teman. Next, soal keempat. Hidup rukun dapat menciptakan melalui coba yang mana? A, B, C, D. Ya, persatuan dan kesatuan. Next, soal kelima. Nizam dan Tegar bekerja sama dalam memenangkan permainan tarik tambang. Sikap Nizam dan Tegar mencerminkan ya, A, B, C, D. Coba yang mana? Ya, persatuan. Kita lanjutkan. Soal ke-6 sampai dengan soal ke-10 adalah muatan bahasa Indonesia. KD 3.4 menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yuk kita mulai pada soal ke-6 muatan bahasa Indonesia. Titik-titik akibat penjajahan Belanda di Indonesia. Pilihan kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, coba yang paling tepat, yang paling benar, yaitu A, B, C, D. Apa ya? Jawaban yang paling tepat. Next, soal ke-7. Kata tanya di mana digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan apa? Coba. Benda, tempat, waktu, orang. Yang mana ya? Ya, yang paling tepat adalah tempat. Next, soal ke-8. Berikut contoh penggunaan kata tanya yang tepat adalah yang mana ya? Coba dipikir sejenak. Ya, apa penyebab kekalahan Jepang? Itu ya, yang paling tepat. 9. Bung Hatta adalah pejuang, negarawan, ekonom, dan wakil presiden Indonesia yang pertama. Berikut pertanyaan yang sesuai dengan jawaban di atas, yaitu ya, siapakah sosok Bung Hatta itu? Ya. Kita lanjutkan soal ke-10. Para pemimpin bangsa Indonesia diundang oleh Jenderal Terauchi ke Dalat, Vietnam. Pertanyaan yang sesuai dengan jawaban di atas adalah siapa yang mengundang? Ya, para pemimpin bangsa Indonesia ke Dalat, Vietnam.
Kita lanjutkan soal ke-11 sampai dengan ke-15. Nanti muatan IPA KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan ya. Bahan kaktus yang tebal berfungsi sebagai apa? Coba. Ya, tempat persediaan air. 12. Pengguguran daun pada pohon jati bertujuan untuk apa? Ya, mengurangi penguapan berlebihan. Next, 13. Rambut halus pada tanaman bambu berfungsi untuk melindungi diri. Next, ke-14. Tumbuhan higrofit. Banyak tumbuh di hutan bla bla bla. Hutan apa? Tropis ya. Next, 15. Perhatikan jenis-jenis tumbuhan berikut: teratai, eceng gondok, kaktus, kangkung, tumbuhan hidrofit. Ditunjukkan oleh nomor hidrofit ya. 1. Teratai, eceng gondok, kangkung. 1, 2, 4. Ya, 1, 2, 4 ya. Next, soal ke-16 sampai soal ke-20. Muatan IPS KD 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Kita mulai soal ke-16. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal, kita wajib tahu ya sebagai warga negara yang baik ya, 17 Agustus 1945. Soal ke-17. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, martabat dan harga diri bangsa semakin apa? Ya, naik. 18. Sikap kita sebagai siswa untuk meneruskan perjuangan para pahlawan adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Next, 19. Salah satu kunci keberhasilan perjuangan kemerdekaan Indonesia adalah persatuan dan kesatuan para pahlawan. 20. Sebagai warga yang baik, kita harus rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Kita lanjutkan soal ke-21 sampai 25, muatan SPDP KD 3.3 memahami penampilan tari kreasi daerah. 21. Pola lantai harus disesuaikan dengan jumlah penari. 22. Pola lantai sangat diutamakan dalam tari berjenis tari kelompok. 23. Penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang dalam pola lantai. Depan ke belakang lurus, berarti vertikal. Next, 24. Pola lantai yang memiliki makna pada setiap gerakannya biasanya terdapat pada tari jenis klasik ya. 25. Pola lantai di mana penari membentuk garis menyudut ke kanan dan ke kiri disebut pola lantai diagonal. Give applause 25 question. Demikian tadi 25 soal subtema 1, tema 2 kelas 6 SD. Semoga bermanfaat. Monggo silahkan di-share ke sobat hebat lainnya agar lebih bermanfaat lagi. Salam hebat, berbagi dan bermanfaat. Silahkan dibantu dengan cara subscribe sampai loncengnya berbunyi. Matur thank you, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada video ke-75. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.